Timnas Indonesia U23 siap menghadapi Timnas Uzbekistan nanti malam. Pertandingan di panggung 4 besar Piala Asia 2024 ini diprediksi bakal panas karena semua pemain bakal ngotot untuk menang. Tapi keberuntungan sedang berpihak pada Indonesia, sehingga apapun yang dilakukan Uzbekistan justru membuka pintu kemenangan sebesar-besarnya, termasuk permainan keras dan kasar yang diperagakan Uzbek. Selain memiliki materi pemain yang komplit, perpaduan lokal dan naturalisasi, Timnas Indonesia juga ditopang oleh strategi mematikan milik pelatih Sintayong. Sebagai pelatih, STY sudah sangat teruji, bahkan mampu menumbangkan Timnas Korea Selatan yang tak lain adalah tim dari negaranya sendiri. Lalu siapa saja pemain kunci yang akan menjadi penentu kemenangan Indonesia? Benarkah Nathan Jo Aon yang selama ini kurang maksimal akan menunjukkan performa terbaiknya nanti malam? Laga semifinal Piala Asia 2024 yang mementaskan Timnas Indonesia U23 melawan Timnas Uzbekistan nanti malam diprediksi panas. Kedua kesebelasan akan bermain keras untuk bisa memetik kemenangan. Uzbekistan yang tak ingin dipecundangi seperti tim-tim besar lain diramalkan bermain kasar untuk memancing emosi Timnas Indonesia sehingga kehilangan fokus. Tapi keberuntungan memang sedang berpihak pada Timnas. Permainan kasar yang diperagakan Uzbekistan bukan hanya gagal memancing emosi, tapi justru menjadi bumerang buat mereka. Sebab Indonesia sudah memiliki kematangan bermain. Strategi dari pelatih Sintayong juga sangat jitu untuk mematahkan semua serangan lawan. Apalagi pelatih dari Korea Selatan itu memiliki materi pemain yang kuat, perpaduan pemain lokal dan naturalisasi. Dan nanti malam akan muncul sosok-sosok penentu. Salah satunya adalah Nathan Jo Aon, serta seorang pemain naturalisasi yang kebule-bulean. Lalu, berapa skor kemenangan yang akan diperoleh Timnas Garuda Muda? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir dan peruntungan. Aura sang juara sudah mulai terasa. Semua orang seperti meneriakan kemenangan sebelum Timnas Indonesia U23 berlaga melawan tim Uzbekistan nanti malam. Memang, pertandingan melawan Uzbek di babak semifinal bukan pertandingan biasa. Selain bergengsi, juga ada tantangan besar karena lawan juga ingin mengambil poin kemenangan agar lolos masuk ke panggung Olimpiade Paris. Seorang ahli spiritual memprediksi pertandingan nanti malam akan berjalan keras, sengit dan penuh drama. Sebab kedua tim memiliki kualitas permainan yang seimbang. Dan Timnas Indonesia diprediksi akan memenangkan pertandingan meski di awal-awal sering terdesak. Ini memang kedua-duanya sangat kuat ya. Sangat kuat ya, kuat sekali, agak membingungkan karena berimbang ya, berimbang. Tapi aku lihat sih di sini ada energi dari tim Indonesia itu juga sama-sama kuat dan perjuangannya lumayan berat nih, agak-agak ketat, berat ya, sama-sama kuat juga. Ini sama-sama kuat lawannya. Karena kalau aku lihat di sini di sesi babak pertama itu seri
sama-sama kuat ya. Nah, sesi babak yang kedua ini agak lumayan meramaikan dan menegangkan karena emang dua kubu ini terutama Indonesia juga agak kewalahan. Hampir beda beberapa detik itu akan kalah, tapi pada akhirnya di menit-menit terakhir ada gol kemenangan untuk Indonesia. Iya, aku bangga banget loh. Banyak nobar lihat juga Indonesia mau nobar di sini. Jadi kan kebetulan aku lagi di sini. Jadi mau nobar kita. Kemarin kakak udah bilang, "Yuk Bun, kita nobar." Karena bangga banget aku ngeliat Indonesia bisa sampai sejauh ini ya, mudah-mudahan dan aku ngeliat Arsya jadinya untuk dia terus latihan sepak bola tuh jadi semangat gitu, bahwa di Indonesia nanti ke depan umuran dia gedenya bisa juga akan sepak bola Indonesia bisa lebih luar biasa lagi gitu loh. Jadi nggak sia-sia. Ini kan suatu kebanggaan ya buat Indonesia ya, dan aku lihat Indonesia udah semakin hebat, udah semakin bagus mainnya. Jadi suatu kebanggaan. Ya. Berapa langsung prediksi berapa kalau dari prediksinya? Lawannya itu ya Uzbekistan. 5-0 lah. Energi kemenangan sudah dirasakan oleh ahli spiritual ini. Ia melihat keberuntungan besar sudah di depan mata, sehingga tinggal memetiknya saja. Sebagai tim yang selama ini dianggap tidak memiliki kekuatan, Indonesia justru diuntungkan. Sebab lawan akan menganggapnya enteng. Padahal, timnas sekarang berbeda dengan timnas yang dulu selalu dianggap kalahan. Tanda-tanda kemenangan atas Uzbekistan juga sangat besar jika melihat banyak aura positif yang mengelilingi timnas. Indonesia selama ini kan dikenal dengan kalah terus ya kalau misalnya dia bertanding dengan negara lain. Tapi insya Allah Indonesia juga sudah banyak belajar dari kekalahan sebelumnya, dan mudah-mudahan tahun ini dan berikutnya Indonesia akan menjadi keberuntungan untuk bisa maju ke babak yang lebih bergengsi lagi. Dan aku sih merasakan energinya bahwa Indonesia itu ada keberuntungannya untuk menang. Satu putaran untuk Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pasti senang banget, terharu, bangga juga gitu ya. Perjuangannya nggak sebentar, perjuangan yang cukup panjang bagi mereka sampai akhirnya bisa sekarang mencetak sejarah baru di Piala Asia gitu kan. Nah, mudah-mudahan ini nggak akan berhenti sampai di sini, tapi masih panjang untuk bisa mencapai level lebih tinggi lagi gitu. Dan kita berharap mereka tetap semangat, pantang menyerah walau siapapun lawan yang dihadapi, karena perjuangan mereka akan terjadi di lapangan gitu. Karena kemarin kan juga timnas U23 kan selalu kalau lawan-lawannya selalu nggak diunggulkan, tapi ternyata mereka bisa lolos. Dalam sebuah pertandingan banyak faktor, dan aku pikir mereka punya kualitas yang bisa membawa Garuda Muda terbang lebih tinggi lagi. Saya sih sebagai masyarakat Indonesia benar-benar sangat excited banget ya. Berharap Indonesia ini juga bisa membawa nama Indonesia di masyarakat dunia, bahwa Indonesia itu juga pasti bisa gitu loh. Jadi saya berharap timnas Indonesia itu bisa melawan Uzbek dengan yang membawa nama baik Indonesia lagi. Sosok yang tanda-tandanya terbaca dari kartu tarot adalah Nathan Joan yang akan muncul sebagai penyelamat Indonesia. Pria kelahiran 22 Desember 2001 ini bahkan diprediksi mampu membawa kemenangan bagi timnas U23. Meski kinerjanya selama ini agak kurang, tapi pada laga semifinal nanti malam, Nathan akan sangat menonjol permainannya. Kerja keras serta disiplinnya tinggi, ditambah skill bermainnya yang matang, membuatnya menjadi penentu kemenangan. Nah, kalau aku lihat untuk pemainnya itu ada sosok pemain yaitu percampuran ya Indonesia dengan bangsa asing, yaitu Nathan ya, itu strateginya juga cukup lumayan, dan aku melihat juga di sini kerja kerasnya juga oke, dan juga memang staminanya juga luar biasa ya, walaupun di sini memang untuk saat ini belum kelihatan ya. Dia yang akan membawa perubahan dan juga mencetak gol nanti ya
untuk Nathan. Progres yang sangat baik ya dari timnas. Kemarin juga timnas yang senior juga bagus, lolos apa kemarin ya? Grup ya. Terus juga U23-nya sampai ke semifinal. Menurutku ini sebuah progres yang bagus, juga Coach Sintayong membuat Indonesia semakin bagus dari tahun ke tahun ya, karena kita juga belum pernah melihat selama gue dari lahir sampai sekarang. Kayaknya ini permainan timnas terbaik yang pernah gue lihat. Mereka bisa main build up dari bawah. Tadi itu semoga kita bisa lolos Olimpiade ke Paris, dan semoga lawan Uzbekistan kita bisa menang, karena juga kemarin lawan Korea, siapa yang sangka kita bisa mendominasi tim sebagus Korea, dan alhamdulillah kita bisa menang walaupun lewat penalti. Tapi ya itulah bola. Selain ada Nathan Joe Aon, kartu tarot juga melihat tanda-tanda munculnya sosok yang tak kalah bersinar. Ciri-cirinya ialah pemain naturalisasi yang kebule-bulean. Kemampuannya bermain didukung oleh kecerdasannya berstrategi. Perpaduan pemain lokal dengan bintang-bintang naturalisasi sepertinya menjadi kunci kemenangan timnas U23 hingga menjadi juara. Kalau aku melihat ada sosok yang memang di sini ada yang sangat pintar mengatur strategi ya, dan juga ini sosoknya ada kayak bule ya, ada bule-bule gitu yang memang dia pintar mengatur strategi, dan aku melihat di sini juga strateginya mereka sama-sama kuat ya. Ini menjadi keberuntungan Indonesia dengan adanya tim campuran ya, bukan hanya murni Indonesia tapi ada tim gabungan juga dari negara lain, sehingga ini memperkuat tim Indonesia untuk melangkah maju dan menjadi pemenang. Ya pokoknya didoain aja ya, ini kan yang ditunggu-tunggu sama seluruh masyarakat Indonesia. Semoga menjadi pemenang dan membanggakan untuk masyarakat Indonesia. Lihat gol. Berapa ya? 2-0 kali ya. Siapa yang gol ini kira-kira nanti? Apa Mas? Arhan atau Marcelino gitu? Kayaknya Marcelino. Marcelino. Waduh, gila, keren banget. Tahu nggak, aku nggak tidur ya. Aku sering banget olahraga kan. Suamiku juga, itu sampai jam 3:45 loh. Aku sih namanya semangat Garuda di dadaku, janganlah. Jadi aku mendukung. Kata orang nggak mungkin, mungkin lah. Orang buktinya kita nggak masuk kok gitu ya. Kadang-kadang tuh memang Tuhan kadang-kadang kasih keberuntungan tuh mungkin di tahun ini. 2-1. Menang Indonesia. Menang Indonesia. Lalu apa yang harus diwaspadai dari Uzbekistan? Benarkah akan terjadi drama permainan keras? Hadir kembali Silat Awards, ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang. Thank you. Makasih Silet. Terima kasih banyak Silet. Terima kasih. Terima kasih Silet. Terima kasih. Ini semua buat kalian. Segera hanya di RCTI. Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Pertandingan nanti malam memang sangat menegangkan. Aura perseteruan sudah terasa sejak Indonesia lolos ke semifinal. Apalagi banyak sekali tim-tim besar yang seperti dipecundangi oleh Garuda Muda. Sinyal kuat dari kartu tarot muncul memberi wanti-wanti untuk berhati-hati. Sebab tim Uzbekistan akan banyak bermain kasar. Mereka berusaha memancing emosi pemain timnas hingga kehilangan konsentrasi. Ini yang harus dihindari agar para pemain tetap fokus pada kemenangan. Harus penuh dengan kesabaran ya, karena apa, strateginya Uzbekistan juga luar biasa. Selain strategi juga dia juga orangnya agak gimana ya, agak gerusa-gerusu
dan agak berani nih main sikut kanan sikut kiri ya, agak kasar kalau kata orang ya. Jadi Uzbek ini dalam permainannya agak kasar, dan orang Indonesia ini sudah banyak belajar sabar ya. Mudah-mudahan tidak kesulut ya emosionalnya, secara emosional, karena akan dimainkan emosinya. Nah, ini akan dijadikan ya untuk strategi Uzbek ini untuk bisa menyulut emosi dari pemain sepak bola Indonesia supaya rusuh ya, sehingga dia agak gerusa-gerusu dan agak kasar. Nanti akan ada tindakan kasar dari Uzbek nih kepada tim Indonesia nih. Itu akan menjadi tekanan buat Indonesia, tapi insya Allah ya dari tekanan itu mereka belajar strategi dan akan menjadi victory, kemenangan buat Indonesia. Sepak bola ini kan nggak bisa terlepas dari individu, teamwork. Sepak bola, bola voli, bola basket gitu ya. Ini kan teamwork, kerja sama tim. Nggak bisa 1, 2, 3 yang menonjol kerja sama tim. Pun terlepas di belakang ada racikan Sintayong juga punya arti. Tapi di lapangan eksekusi pemain juga yang menentukan. Pelatih cuma teriak dari belakang. Rido, Justin Hubner, dibantu ada Ferrari ya. Juga ada Pratama Arhan di kiri ya. Itu bisa gantian. Juga ada Komang. Komang cukup aktif ya, back yang memang sering bikin gol. Ada Fajar juga. Ini bisa gantian. Sintayong akan melihat siapa di belakang nih yang lebih fit di hari terakhir. Kita nggak tahu, iya nggak. Kemudian di gelandang, saya pengidola Ivar Jenner. Ivar Jenner pemain Jong FC Utrecht di Belanda. Sejauh ini cukup keren banget. Ditambah lagi Nathan masuk ya, SC Eindhoven di Belanda, kasih izin ya. Ini duet si Nathan sama si Ivar Jenner cukup bagus. Jaga kedalaman, sementara Marcelino dikasih bebas. Benar, kesuksesan timnas U23 melaju hingga ke semifinal Piala Asia 2024 banyak ditopang oleh kepiawaian pelatih Sintayong. Dengan cerdik, pelatih dari negeri gingseng Korea Selatan itu mampu memporak-porandakan peta persepakbolaan Asia. Tim-tim besar bertumbangan melawan anak-anak muda Indonesia. Kemampuan Sintayong merubah dari tim yang tak diperhitungkan menjadi calon pemenang mendapatkan banyak pujian. Apalagi gayanya melatih berhasil membalikan kenyataan hingga Indonesia tampil sebagai tim yang diperhitungkan. Dengan adanya pelatihan dari Indonesia ya, khususnya tim Indonesia, aku melihat sudah banyak perubahan ya. Kalau aku lihat di sini pelatihnya juga sudah sangat luar biasa, disiplin juga orangnya, kemudian juga orangnya sangat kuat ya, karena memang pelatihnya ini dari Korea ya. Jadi memang cara pendidikannya juga, cara mendidik tim Indonesia juga sangat luar biasa, disiplinnya, sehingga di situ juga ada sangat kuat sekali timnya karena didikan dari pelatih tersebut. Sangat kuat dengan adanya sang pelatih ini, dan memang supportnya luar biasa. Kalau aku lihat sosoknya yang disiplin, membawa keberuntungan, dan juga memang sudah expert ya, dan di sini akan menjadi suatu terobosan baru untuk pesepak bola Indonesia. Karena sosok yang kuat dari pelatih ini membawa sesuatu hal yang baru, artinya membawa dimensi ataupun suasana baru bagi pesepak bola Indonesia ya. Kalau aku lihat memang karena kuatnya ini, karismanya yang kuat dan membawa keberuntungan untuk tim sepak bola Indonesia. Yakin menang, dan gue sangat menjagokan Arhan karena Arhan itu dia selain jago di lapangan, dia sama kayak gue, ada punya kesamaan kita. Ya mungkin gue gak sejago dia main bola, tapi dia sweet sama istrinya, sama kayak gue. Jadi gue jagoin dia lah, gue doain menang, pasti menang. Dari panggung Piala Asia U23, mari melihat panggung Silat Awards 2024 yang tak kalah spektakuler. Nama-nama kondang masuk nominasi untuk membawa trofi tersilet. Tapi yang paling mencengangkan adalah Leslar, yang bahkan masuk 4 nominasi sekaligus. Lantas, seperti apa perasaan mereka setelah memborong 4 nominasi? Akankah mereka juga memborong kemenangan? Sesaat lagi, Was-Was akan mengungkapnya. Tetap subscribe, share, komen, dan like. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Hadir
kembali Silet Awards, ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang. Opininya adalah Amanda Manopo, Lesti Kejora, Arya Saloka, Denny Sumargo. Segera hanya di RCTI. Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Kemenangan memang menjadi mantra yang dilafalkan seluruh rakyat Indonesia untuk membekali timnas U23 yang akan berlaga di babak semifinal Piala Asia 2024 nanti malam. Dan aura kemenangan juga dirasakan oleh Lesti Bilar pada gelaran Silet Awards 2024. Sebab pasangan yang menikah pada Agustus 2021 itu memborong 4 nominasi sekaligus. Selain masuk nominasi aktor tersilet dan artis tersilet, Lesti Rizky Bilar juga terjaring dalam nominasi pasangan sinetron tersilet serta sinetron tersilet. Ya, pertama-tama terima kasih buat Silet Award yang sudah menjadikan kita menjadi salah satu nominator ya di salah satu kategorinya. Ya kita sih kita sih terima kasih ya tentunya, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan energi dan semangat kita untuk bisa semakin berkarya dan semakin membuat sesuatu yang bermanfaat buat banyak orang ya. Aku aja bingung udah dimasukin nominasi itu karena ngerasa kayak emang udah dinobatkan gitu sebagai aktris. Tapi ya terima kasih atas apresiasinya. Mudah-mudahan apapun nanti hasilnya bisa yang terbaik lah, terutama untuk judulnya sih. Kalau semangat pasti, karena kan kerjanya bareng suami gitu, jadi setiap hari memang kita bareng-bareng gitu, jadi enak lah ya, karena memang di sinetron ini kan kita ceritanya sebagai pasangan suami istri gitu, jadi ya mungkin ya paling terima kasih aja lah ya, terima kasih gitu, karena kita udah dimasukin juga beberapa nominasi di Silet Award ini, salah satunya ya ada aktor, aktris, terus pasangan di sinetron. Mudah-mudahan nanti ada yang bisa nyantol. Amin. Lesti dan Bilar memborong 4 nominasi Silet Awards 2024. Mereka optimis untuk membawa pulang salah satu trofi kemenangan. Seoptimis itu pula pemain-pemain timnas U23 yang nanti malam akan berlaga melawan timnas Uzbekistan di semifinal Piala Asia. Bagi timnas, menang adalah keniscayaan. Sebab mereka telah melewati banyak rintangan besar sebelum masuk 4 besar. Dan sejarah akan ditulis ulang bahwa timnas Indonesia pantas diperhitungkan di panggung dunia. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Hadir kembali Silet Awards, ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang. Peraih Silet Awards adalah Silet Award adalah segera hanya di RCTI.